Saudara, timnas Indonesia harus menelan pil pahit kalah 5-1 dari tuan rumah Australia pada laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Hasil ini memperberat peluang timnas untuk lolos otomatis ke Piala Dunia. Bertandang ke Allianz Stadium Sydney, kandang Australia, timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Australia. Australia melumat tim asuhan Patrick Kluivert dengan skor 5-1. Indonesia sempat mendapat peluang mencetak gol lewat titik penalti. Sayang, Kevin Dix gagal menuntaskan tugasnya. Hasil ini memperberat peluang timnas untuk menempati posisi kedua grup C dan lolos otomatis ke Piala Dunia. Dengan hasil ini, Australia masih menempati posisi kedua dengan 10 poin. Sementara Indonesia di urutan kelima dengan 6 poin. Namun posisi Indonesia dapat lebih turun lagi bergantung pada hasil pertandingan Jepang kontra Bahrain dan Cina melawan Arab Saudi. Pengamat sepak bola Gita Suwondo menilai kekalahan membuat peluang Indonesia lolos otomatis ke Piala Dunia kian berat. Indonesia harus memperjuangkan tempat ketiga dan keempat agar lolos ke kualifikasi putaran 4. Namun syaratnya Indonesia harus mampu menang atas Bahrain dan Cina dan mencetak sebanyak mungkin gol. Kemungkinan ya siapa yang lolos ke putaran keempat, ya kalau kita kalah ini kan lupakanlah untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Tapi lolos ke putaran keempat kan masih ada, dan itu dengan margin gol yang harus bersaing dengan lawan-lawan lainnya. Artinya kita harus bikin gol untuk mengejar ketertinggalan margin gol itu tadi. Karena mungkin sebagian dari Mantan pelatih timnas Sinteyong menyebut hasil Indonesia lawan Australia memang mengecewakan. Namun dia mengingatkan masih ada 3 pertandingan lagi. Karena itu masyarakat harus tetap memberikan dukungan kepada timnas. 제 마음속에는 항상 인도네시아가 있고 또 인도네시아 축구가 있고 인도네시아 팬들과 국민들이 있다고 생각하시면 되겠습니다. 인도네시아 대표팀이 전반에 아쉽게 3대0으로 치고 있지만 후반 45분이 남아있고 앞으로도 또 3경기가 더 남아있기 때문에 다 같이 한 뜻으로 또 45분을 열렬히 응원하며 좀 더 좋은 결과가 나오지 않을까 생각하고 있습니다. Hanya peringkat 1 dan 2 grup yang lolos otomatis ke Piala Dunia. Peringkat ketiga dan keempat bisa mengikuti kualifikasi ronde 4 untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Tim Liputan, Kompas TV. Timnas Indonesia takluk dari Australia di laga kualifikasi Piala Dunia. Lalu bagaimana peluang Indonesia selanjutnya, kita akan bahas dengan jurnalis harian Kompas, M. Iksan Mahar. Selamat malam. Pendukung Timnas Ultra Garuda. Selamat malam, Bung Ilham. Selamat malam. Baik. Ya, saya tanya dulu ke Bung Iksan nih. Sepertinya ya ini bukan hasil yang mengejutkan ya. Kalau kita bisa prediksi dari kemarin memang ya banyak yang mengatakan ini wajar katanya karena memang baru bertemu beberapa hari, belum terlalu padu, tampak sekali perbedaan dengan timnas Australia. Tapi apa yang bisa Anda cermati dari kekalahan yang cukup telak ini 1-5? Inilah sebenarnya resiko yang diambil oleh PSSI, terutama kalau kita bisa melihat dari keputusan mengganti pelatih Januari kemarin. Jadi ini resiko yang sebenarnya sudah diperhitungkan jelas oleh PSSI. Karena kita melihat dari apa yang telah dilakukan oleh Kluivert, sebenarnya sudah ada keinginan untuk berubah. Dengan kita lihat di 5 menit pertama, bahkan 10 menit pertama bahkan, kita punya satu peluang dengan J.I.Jes, terus kita juga punya penalti dengan Kevin Dix yang membentur tiang. Dengan position football kita sampai 63%, yang itu kita lebih baik dibanding ketika kita justru melawan Cina, yang kita kalah juga 2-1. Udah ada atensi atau keinginan untuk berubah, memberikan perbedaan dari gaya Sinteyong kemarin. Tapi kita lupa bahwa sebenarnya struktur permainan kita sebenarnya bertahan di 6 game sebelumnya. Dan struktur permainan itu yang nggak kelihatan sekarang dan hasilnya 5 gol ini yang tercipta. Dan itu yang menghasilkan lubang yang sangat menganga di belakang tadi. Sangat menganga di belakang. Kalau mungkin taktik yang dipakai oleh Coach Shin sebelumnya akan lebih rapat sepertinya ya. Apalagi kalau pertandingan-pertandingan away seperti ini. Betul. Karena kita melihat kalau dengan Coach Shin kita turun dengan 3 back tengah sejajar gitu kan. Sekarang kembali dengan Patrick 4-2-3-1 dengan 2 back sejajar, dan itu kita melihat dari 2 gol sepak pojok yang tercipta gawang kita itu 2 back tengah kita nggak melakukan duel, membiarkan pemain menyerang Australia melakukan sundulan yang sangat bebas sehingga Martin Paes nggak bisa berbuat apa-apa. Di satu sisi juga kalau kita bisa melihat dengan gaya permainan Patrick Kluivert dengan sejarahnya sebelumnya di Curaçao dan Adama Demirspor, dia sangat mengutamakan permainan tuh dari 2 pivot yang
yang pertandingan tadi diisi oleh Tom Haye dan Nathan Chow-en. Yang sayangnya dua pemain ini tidak bisa menjalankan dengan baik, terutama dalam sisi transisi negatif. Kita lihat Tom Haye melakukan kesalahan di gol kedua, Nathan melakukan tarikan yang membuat gol meruntuhkan mental kita di gol pertama tadi, dan itu juga bisa menjadi banyak pertanyaan juga sebenarnya. Kenapa Nathan yang tidak bermain sejak Agustus lalu di klubnya bisa bermain hingga 78 menit di laga tadi, dan juga banyak juga mempertanyakan taktikal Patrick ketika kita sudah ketinggalan 4-0, tidak ada improvisasi lakukan Patrick yang seharusnya kita butuh gol, tapi setelah golnya Ole baru dimasukkan penyerang tambahan Ramadan Sananta yang notabene dengan waktu kurang dari 20 menit tidak akan bisa banyak berbuat apa-apa dengan pertahanan Australia yang main sangat disiplin tadi. Ya, nah yang saya pertanyakan juga, mungkin banyak publik sepak bola kita juga pertanyakan, apakah seorang Kevin Dix, ini juga visual yang kita saksikan adalah penalti Kevin Dix yang membentur tiang gawang, apakah seorang Kevin Dix ini eksekutor penalti dan bagaimana statistiknya dalam melakukan tendangan penalti? Di Copenhagen dia penendang eksekutor penalti utama kan, di lapangan eksekutor penalti di musim ini dia hanya sekali gagal gitu kan, jadi sebelumnya bahkan sampai selama 2024 itu 100% eksekusi penaltinya bersama Copenhagen. Itu juga menjadi alasan menurut saya kenapa Patrick dan asistennya memilih Kevin Dix untuk sebagai eksekutor utama. Tapi ya di faktor luck lah ya. Nasib buruk jadi. Emang kadang masih memayungi kita di Australia. Oke. Saya mau ke kacamata supporter, di POV-nya Bung Ilham juga. Gimana lihat hasil ini Bung Ilham? Iya, untuk hasilnya sendiri pasti sebagai supporter Indonesia sangat kecewa ya dengan skor yang bisa dibilang timnas kita dibantai 5-1 di Sydney. Tapi dengan secara pribadi menurut saya sendiri juga dengan persiapan yang sangat minim dari Patrick Kluivert sendiri, itu salah satu mempengaruhi dari performa timnas kita saat ini. Ditambah lagi kan kemarin sempat ada transisi pergantian pelatih maksud saya di era Sintayong dan di era Patrick Kluivert ini, dan sama seperti Bung sendiri bilang dari tadi, kalau misalkan ini tuh salah satu perjudian dari PSSI sebenarnya untuk melakukan pergantian pelatih. Oke, Bung Ilham, ini kan saya juga nonton bareng sama teman-teman di Kompas TV ini tadi ya. Lalu juga saya memantau lini massa, memantau juga media sosial. Sepertinya tidak terhindarkan ketika para supporter ini membandingkan skema permainan yang dihasilkan pada era Coach Shin dan juga di eranya Patrick Kluivert. Apakah Anda juga punya perspektif yang sama? Akan membandingkan dengan skema permainan Coach Shin yang sepertinya akan lebih rapat jika bertanding di kandang lawan? Iya, mungkin sebagai seorang supporter ya tidak menutup kemungkinan untuk punya perbandingan antara pelatih Sintayong dengan pelatih yang sekarang Patrick Kluivert sendiri, dikarenakan skema yang biasa dipakai sama Coach Shin sebelumnya jika dia bermain di kandang lebih banyak untuk menggunakan 3 back kan. Jadi mereka tuh akan mencoba untuk melakukan counter attack di saat permainan kandang seperti itu. Sedangkan yang kita lihat formasinya saat ini adalah Patrick Kluivert menggunakan 4 back yang dimana yang biasanya Calvin Verdong melakukan penetrasi ke depan, tapi yang kita lihat pada pertandingan hari ini dia lebih banyak bertahan, sama seperti Kevin Dix. Oke. Yang kita juga harus apresiasi, Bung Isan, adalah golnya Ole Romeni. Dia baru pertama main di timnas, tapi tadi ada skill yang cukup ya memukau lah ya. Saya lihat ada gerakan mengecoh begitu, pemain belakang lawan yang akhirnya bisa dijeploskan di menit-menit menjelang babak kedua berakhir tadi. Kalau Anda melihat khusus Ole Romeni yang sepertinya juga agak kerja sendiri di depan, gimana nih sejauh ini? Iya, kasihan juga sebenarnya melihat Ole Romeni bermain, apalagi setelah tadi dia gol, kelelahan sekali dia gitu kan, dia bergerak nggak cuma dia di depan sebagai target man, juga sebagai penyerang tunggal, tapi juga dia bergerak ke kanan ke kiri, bahkan di 10 menit awal bahkan dia sudah bergerak jauh ke sisi tengah lapangan gitu kan, dan itu melihat juga bahwa tandemnya misalkan Rafael Sturridge di babak pertama nggak bisa mengimbangi mobilitasnya Ole Romeni, terutama bagaimana mereka bisa berbagi peran untuk siapa yang membuka ruang, siapa yang menyelesaikan peluang, dan itu nggak kelihatan. Dan Ole Romeni baru bisa menciptakan sepakan ke arah gawang itu di babak kedua. Dan dia mencetak gol melalui tembakan keduanya dia di laga itu. Jadi ini PR besar gimana para gelandang kita terutama untuk memberikan umpan-umpan progresif kepada para penyerang, terutama Ole Romeni yang secara skill individu sangat menjanjikan sekali. Bagaimana tadi dia bisa merebut bola dari penguasa antisipasi dari back Australia, dan akhirnya dengan secara klinis bisa bikin gol. Sesuatu yang sangat
sudah lama kita nantikan. Kita punya penyerang seperti ini, tapi sayangnya di Sydney ini kita kurang menyuplai dia dengan baik. Mudah-mudahan di pertandingan berikutnya juga akan develop gitu. Tapi yang ingin saya catat juga, yang ingin saya ulas juga, tadi di babak pertama ya memang kelihatan sekali tim ini kurang percaya diri sebetulnya. Karena pemain sepak bola itu biasanya kalau punya visi menyerang yang baik akan menghadap ke arah gawang lawan. Ini tadi banyak membelakangi gawang lawan begitu. Ketika melakukan passing individu antar lini. Apakah Anda juga melihat ada ketidakpercayaan diri dari masing-masing individu di squad ini? Saya lebih melihat ini sebagai masih lemahnya chemistry antar pemain. Ya itu dia, termasuk chemistry juga. Terlepas dari chemistry antar pemain, tapi juga ini juga terlepas juga di sisi lain juga adanya masih tanda tanya besar dari pemain. Apa yang diinginkan oleh Coach Patrick? Dengan hanya 2 hari mereka berlatih di lapangan, mereka hanya berlatih 2 hari di Nisrata Jubilee Stadium di Sydney. Sebelumnya mereka berkeliaran dari mana-mana gitu kan, dari belahan dunia lain, bergabung di Australia baru hanya 2 hari bertanding, dan mereka selama ini bersama Coach Sinteyong punya mental sebagai tim bertahan, defensif. Kita hanya reaktif dan melakukan reaksi positif, pass break yang cepat. Sedangkan sekarang bersama Coach Patrick, tanda kutip dipaksa untuk bermain menyerang dengan hanya masa persiapan selama 2 hari. Jadi itu terlihat tadi masih banyak bertanya-tanya. Ketika mereka mengoper, mereka harus kemana lagi bergerak. Itu dia. Dan kita seperti kebingungan. Gitu. Dan yang paling saya jadi catatan di sini, Bung, ketika satu pemain memegang bola, idealnya ada membentuk pola segitiga untuk menerima 2 pemain lainnya. Jadi ada 2 opsi, tapi tadi hanya 1 rata-rata. Hanya 1 yang mendekati. Jadi tidak ada opsi lain, yang itu membuat pemain Australia sangat mudah meredam serangan-serangan kita, terutama ketika masuk ke sepertiga akhir pertahanan Australia. Oke. Bung Ilham, kalau saya lihat tadi di Sydney, sebenarnya supporter Indonesia nggak kurang-kurang mendukung. Banyak sekali, bahkan riuhnya supporter Indonesia mengalahkan supporter tuan rumah sepertinya. Nah, tapi belum bisa juga memberikan ya semangat, pasti akan ada memberikan semangat lebih. Tapi ya mau bagaimana lagi, karena tim ini belum terlalu padu sehingga semangat yang diberikan supporter juga belum terlalu memberikan impact yang besar bagi tim nasional kita. Tapi nanti di GBK melawan Bahrain, apakah menurut Anda faktor pemain ke-12 supporter ini juga punya pengaruh nanti, kira-kira Bung Ilham? Iya, jadi untuk supporter sendiri, kita juga kan kebetulan ada satu grup di mana beberapa Garuda Qatar, Garuda Australia, terutama yang sedang melakukan tuan rumah di sana buat teman-teman Garuda Australia sendiri, karena di sana kurang lebih katanya ada sekitar 10.000 orang, 10.000 supporter Indonesia di satu stadion, dan menurut saya juga ini bakalan berpengaruh ya nantinya pada saat kita menjamu Bahrain di Bung Karno, karena apalagi ini mungkin bisa jadi pemacu atau pemicu untuk skuad Garuda untuk bisa meraih 3 poin nantinya di GBK. Tapi kalau boleh saya tanya secara jujur gitu ya kepada Bung Ilham, kira-kira performa tadi secara keseluruhan gimana nih dari kacamata supporter? Kalau dari kacamata supporter ya pasti masih kurang, karena menurut saya secara pribadi, karena dikarenakan juga kondisi yang minim ya, karena chemistry juga dari setiap pemain masih belum dapat, terus juga dikarenakan sama seperti Bung Iksan bilang, seperti dipaksakan untuk menyerang, yang dimana notabene-nya mereka sudah dibiasakan untuk bertahan, dan kalau di era Sintayong kemarin seperti itu. Oke, sebelum kita lanjutkan perbincangan, saya akan hantarkan dulu. Ada pernyataan dari mantan pelatih timnas Indonesia Sinteyong yang menyebut minimnya waktu latihan jadi salah satu faktor Indonesia menelan kekalahan dari Australia. Berikut ini. 열심히 최선을 다한 것 같아. 앞에서 선수들이 전방 압박돼가고 최선을 다했지만 열심히 최선을 다한 것 같아. 앞에서 선수들이 전방 압박돼가고 최선을 다했지만 시간이 부족해서 세트 피스의 맨투맨 이걸 놓치는 게 결정적으로 치지 않았나 생각하고. 안타까운 점이지. 사실은 세트 픽스에서 골을 안 먹어도 될 것을 이제 골 먹으면서 우리가 대량 실점했는데, 아마도 클로베트 감독이 시간이 부족해서 그런 세트 픽스 훈련을 못하지 않았나 생각이 들고, 결정적인 순간에 우리가 골을 넣었으면 분위기가 반전됐을 텐데 그런 부분이 좀 아쉬워서 아쉬운 포인트는 했는 부분이야. Ya, gimana pun Coach Shin ini punya waktu yang panjang dengan timnas sebelumnya. Betul. Menurut Anda, apakah seorang Patrick Kluivert dan staf kepelatihan yang sekarang juga perlu mendengarkan masukan-masukan dari Coach Shin untuk menghadapi Bahrain tentunya nanti yang harus diperbaiki di 25 Maret nanti, ya, kira-kira? Tentu sebenarnya mendengar setidaknya
bagaimana tim ini sebenarnya terbaiknya seperti apa. Karena Coach Shin sudah menjalani 6 pertandingan di putaran ketiga ini. Bahkan kalau kita melihat merunut dari sebelumnya, Coach Shin sudah dari 2020 awal sudah di timnas Indonesia. Meskipun memang kita tahu kalau sekarang dengan tim yang tadi turun di Australia, hanya menyisakan Rizky Ridho dan Marcelino Ferdinand yang sejak awal dibawa oleh Coach Sintayong gitu kan. Selanjutnya relatif pada pemain-pemain yang muka-muka baru yang pemain naturalisasi kita. Tapi sejauh ini emang harus banyak belajar. Terutama yang kita tahu bahwa Asia ini adalah rimba berbeda bagi Patrick Kluivert. Dia selama ini bersama Curacao di Amerika Tengah, terus juga pernah menjadi direktur akademi di Barcelona, dan itu hanya mengetahui di Eropa. Dan juga bersama Luis van Gaal dulu asisten pelatih 2014 di Piala Dunia juga hanya di tahun Eropa. Dan di Asia kita tahu dulu Roberto Mancini, Jurgen Klinsmann tahun lalu gagal total sini, dan itu yang harus dipelajari secara cepat oleh Kluivert dan stafnya, bagaimana mereka bisa memahami setelahnya Bahrain datang ke kayak GBK nanti dengan predikat juara Piala Teluk 2024 dan juga mereka punya peluang juga buat ibaratnya lolos ke babak selanjutnya, dan kita harus benahi mental, benahi fisik, dan juga terutama cepat memiliki chemistry itu tadi sehingga keinginan taktikal Patrick bisa benar-benar diterapkan di GBK nanti. Ya, Asia ini memang totally different battleground ya. Bukan sembarang battleground. Jadi memang harus punya insting kepelatihan yang lain daripada yang lain begitu kira-kira. Nah, terakhir saya ke Bung Ilham. Bung Ilham, 25 Maret nanti kita akan lawan Bahrain. Kira-kira Ultras Garuda akan memerahkan GBK ya? Sudah siap mendukung penuh? Iya, saya rasa dengan PSSI sudah menginformasikan kalau misalkan tiket sudah sold out sendiri, otomatis mungkin kurang lebih kapasitas 70.000 supporter akan memeriahkan tanggal 25 Maret nanti untuk mendukung total timnas kita sendiri. Apalagi kan kemarin sempat ada 3.000 tiket yang disediakan oleh PSSI untuk tim tamu, tapi ternyata dari Bahrain sendiri supporternya tidak ada yang membeli tiket event satupun. Jadi PSSI menjual kembali 3.000 tiket itu ke publik Indonesia. Nggak berani juga kayaknya supporter Bahrain datang ke Indonesia. Pertandingan malam hari ini memang kita kalah, harus mengakui keunggulan, tapi tidak menutupi total peluang kita untuk masuk ke Piala Dunia. Masih ada pertandingan lawan Bahrain, lawan Cina, dan juga lawan Jepang, terutama memaksimalkan lawan Bahrain dan Cina ya nanti di kandang di GBK. Semoga kita juga punya perubahan taktik, perbaikan taktik yang maksimal, dan chemistry yang paling penting tadi itu chemistry bisa dibangun dengan baik dengan waktu yang cukup singkat. Terima kasih Bung Ihsan dan juga Bung Ilham sudah berbagi perspektifnya malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi. Saudara, setelah jeda di Sapa Indonesia Malam masih ada informasi lain yang patut Anda simak. Salah satunya yang ini, saudara. Dianggap tidak transparan saat pembahasan, massa menggeruduk gedung DPR Senayan Jakarta menolak pengesahan revisi Undang-Undang TNI. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam.